Di episode kali ini, saya akan mengajak kalian berkhayal lebih jauh soal kehidupan di luar angkasa berdasarkan keadaan yang digambarkan oleh hasil penelitian ilmiah. Bayangkan sebuah planet raksasa berwarna biru muda yang tampak tenang, estetik, dan cantik jika diamati dari bumi. Dia adalah planet Uranus. Nah, tapi kalau kita punya kesempatan untuk ke sana, misalnya suatu saat nanti manusia berhasil membuat roket fusi atau mungkin warp drive, jangan pernah mencoba atau kepikiran untuk masuk ke planet Uranus, karena itu akan menjadi keputusan paling keliru dan fatal yang pernah kalian lakukan. Di balik warnanya yang sangat menenangkan tersebut, planet ini menyimpan hal-hal paling horor sejagat tata surya yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Mengapa planet ini dianggap mengerikan oleh para peneliti? Alasan utamanya terletak pada cara planet ini berotasi. Hampir semua planet di tata surya kita berputar tegak lurus seperti gasing di atas meja. Bumi kita berputar dengan kemiringan sekitar 23 derajat, sementara Jupiter berputar dengan tegak lurus hampir sempurna. Namun Uranus sangat berbeda. Planet ini memiliki kemiringan sumbu rotasi yang sangat ekstrim, mencapai 98 derajat. Artinya, Uranus tidak berputar seperti planet lain, melainkan menggelinding seperti bola sepak raksasa saat mengitari matahari. Akibat kemiringan yang tidak masuk akal ini, kondisi cuaca dan ekstremitas di Uranus menjadi sangat kacau. Perjalanan wisata kalian ke sana gak akan pernah seindah seperti penampilannya di foto-foto ruang angkasa milik lembaga antariksa dunia. Begitu mencapai batas antar ruang angkasa dengan atmosfernya, kalian akan langsung disambut oleh suhu sedingin es yang mampu membekukan materi dalam sekejap mata, diikuti oleh hantaman angin badai supersonik yang memiliki kekuatan untuk mengoyak apapun. Sebelum akhirnya, kalian akan menyaksikan fenomena di mantel dan intinya yang menakjubkan. Di kesempatan kali ini, kita akan mensimulasikan sebuah skenario ekstrim tentang bagaimana jadinya jika kita terbang masuk ke dalam planet Uranus. Sebelum menyentuh lapisan terluarnya, kita harus memahami esensi dari planet raksasa es ini. Uranus adalah planet terbesar ketiga di tata surya kita dengan diameter sekitar 51.118 km. Cukup besar untuk menampung sekitar 63 planet seukuran bumi di dalamnya. Berbeda dengan planet berbatu seperti Bumi atau Mars, planet ini didominasi oleh cairan padat dan gas, yang menjadikannya salah satu dari dua raksasa es di tata surya bersama dengan Neptunus. Uranus juga memegang catatan sejarah yang sangat penting di dalam astronomi modern. Planet ini adalah planet pertama yang ditemukan dengan bantuan teleskop. Selama ribuan tahun manusia memandang langit malam, hanya 5 planet klasik yang bisa dilihat dengan mata telanjang, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Maret 1781, seorang astronom asal Inggris bernama William Herschel menyadari adanya objek redup yang bergerak lambat di rasi bintang Gemini. Awalnya, Herschel mengira objek tersebut adalah sebuah komet. Namun, pengamatan lebih lanjut membuktikan bahwa itu adalah sebuah planet baru. Penemuan ini seketika melipat gandakan luas batas tata surya yang diketahui manusia saat itu dan mengubah sejarah astronomi untuk selamanya. Kita mulai dari ruang hampa di luar atmosfer Uranus, sebuah wilayah kosmik yang akan membuat kalian merasa menjadi makhluk paling kesepian di alam semesta. Jarak planet ini dari matahari hampir mencapai 3 miliar kilometer. Sebagai gambarannya, cahaya matahari yang membutuhkan waktu 8 menit untuk bisa sampai ke bumi, memerlukan waktu hampir 2 jam 40 menit untuk mencapai Uranus. Dari titik ini, matahari tidak lagi terlihat sebagai bola api yang besar dan hangat, melainkan hanya berupa titik cahaya yang redup dan dingin di tengah kegelapan abadi. Selanjutnya kita melayang di orbitnya untuk bersiap terjun masuk ke dalam Uranus. Gravitasi Uranus yang sedikit lebih lemah dari gravitasi bumi, dengan kekuatan sekitar 8,69 meter per detik kuadrat, mulai menarik tubuh kita ke bawah. Kalian mulai jatuh bebas melewati sistem cincinnya yang tipis dan gelap, serta melintasi beberapa dari 28 bulan kecil yang mengelilinginya.
Keheningan ruang angkasa perlahan menghilang, digantikan oleh suara getaran yang samar terdengar di helm astronot kalian. Udara di sekitar mulai menebal ketika mendekati batas terluar atmosfernya. Warna biru muda yang indah kini memenuhi seluruh jarak pandang kalian, menciptakan ilusi visual yang menenangkan namun mematikan. Kalian berada di ambang pintu masuk menuju salah satu tempat paling ekstrim di tata surya, dan tidak ada jalan untuk kembali pulang. Tubuh kalian mulai melesat semakin cepat, menembus lapisan atmosfer dan gas tebal menuju ketidakpastian yang membeku. Kini, kita berada di atmosfer teratas Uranus. Berbeda dengan bumi yang memiliki lapisan tengah atmosfer atau mesosfer, Uranus hanya memiliki 3 lapis. Dan sekarang, kita akan mencoba menembus lapisan teratas dan tengahnya, yaitu eksosfer dan stratosfer. Lapisan ini menjadi gerbang visual yang didominasi oleh warna cian atau biru muda yang sangat pekat. Keindahan warna ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari komposisi kimia yang mematikan. Atmosfer Uranus didominasi oleh gas hidrogen dan helium, namun ada sekitar 2% gas metana yang menyelimuti lapisan atasnya. Gas metana inilah yang bertindak sebagai filter kosmik. Dia menyerap semua spektrum cahaya merah dari matahari yang sudah redup dan memantulkan kembali spektrum cahaya biru kehijauan ke ruang angkasa. Kalian akan merasa seperti sedang tenggelam di dalam lautan kabut biru yang sangat indah. Estetika visual tersebut seketika berubah menjadi mimpi buruk ketika tubuh kalian ditarik semakin dalam ke bawah. Dan selamat datang di salah satu tempat paling dingin di sistem tata surya. Suhu di lapisan ini merosot tajam hingga mencapai minus 224 derajat Celcius, yang menjadikan Uranus sebagai planet dengan atmosfer terdingin di tata surya kita. Jika baju astronot kalian mengalami kebocoran sekecil atom, tubuh kalian akan langsung membeku dalam hitungan milidetik. Bersamaan dengan suhu dingin yang mematikan tersebut, kalian akan mulai merasakan guncangan hebat ketika memasuki lapisan atmosfer yang ketiga, yaitu lapisan troposfer. Seketika dihantam oleh angin badai supersonik yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, yang mencapai 900 km per jam. Angin ini akan memutarbalikkan tubuh manusia tanpa ampun di tengah kabut metana yang semakin gelap. Seiring jatuhnya melewati badai tersebut, kegelapan mulai menyelimuti, dan jarak pandang berkurang drastis. Disinilah kalian akan menghadapi salah satu fakta sains paling unik, sekaligus paling menjijikan dari planet ini. Udara di sekitar mulai dipenuhi oleh kristal es dari senyawa hidrogen sulfida. Berdasarkan data spektroskopi terakhir, para ilmuwan telah mengonfirmasi bahwa awan di lapisan ini kaya akan senyawa tersebut. Bagi manusia di bumi, hidrogen sulfida adalah senyawa gas beracun, mudah terbakar, dan tidak berwarna yang memiliki bau khas menyerupai telur busuk atau gas buang pencernaan. Jadi, secara harfiah, kita sedang terjun bebas menembus badai raksasa yang memiliki aroma luar biasa busuk dan menyengat. Guncangan badai pun semakin ekstrim, tekanan di sekitar terus meningkat, dan suara gemuruh angin kini terdengar sangat menusuk di telinga. Lapisan gas yang tadinya renggang kini mulai memadat karena tekanan atmosfer yang semakin tinggi. Kalian telah berhasil melewati fase atmosfer yang estetik namun mematikan. Selanjutnya, kalian akan terus melesat ke bawah dan bersiaplah menembus bagian mantel planet yang jauh lebih masif, lebih panas, dan menyimpan rahasia geologi yang sangat mengerikan. Di fase ini, kegelapan hitam total akan menyelimuti pandangan kalian karena cahaya matahari sama sekali tidak mampu menembus lapisan gas di atasnya. Namun, kegelapan ini bukanlah ruang hampa yang tenang. Kalian tidak sedang jatuh di udara, melainkan tenggelam ke dalam sebuah lautan fluida raksasa yang sangat pekat, panas, dan bertekanan tinggi. Uranus seringkali disebut sebagai raksasa es. Namun, istilah es di sini sangat menipu karena hanya sebatas di atmosfernya aja. Di dalam mantel planet ini, tidak ada balok es yang dingin. Kalian justru tenggelam ke dalam lautan fluida super padat yang panas yang terbentuk dari campuran air, amonia, dan metana. Karena tekanan masif dari atmosfer di atasnya, suhu di dalam lautan mantel ini justru meningkat drastis, mulai dari ratusan hingga ribuan derajat Celcius. Kombinasi tekanan jutaan kali lipat dan suhu ekstrim ini memaksa air di mantel Uranus masuk ke dalam fase materi yang sangat langka di bumi, yang disebut sebagai air superionik. Di dalam kondisi superionik ini, molekul air mengalami anomali fisika yang luar biasa.
Atom oksigen di dalam air akan mengkristal dan membentuk struktur kisi yang padat seperti logam. Sementara itu, atom hidrogennya terlepas dan bergerak bebas melewati kisi-kisi tersebut seperti cairan. Fenomena tersebut akan memberi visual seperti cairan padat berwarna hitam gelap. Kondisi ini membuat lautan mantel Uranus bertindak sebagai konduktor listrik yang sangat masif, menciptakan kilatan petir internal yang dahsyat di tengah lautan fluida yang gelap gulita. Di keadaan ini juga, tekanan fluida sudah mencapai tingkat yang tidak masuk akal, jutaan kali lebih kuat daripada tekanan di dasar palung Mariana. Tubuh kalian terus terseret semakin dalam oleh arus konveksi mantel yang sangat dahsyat, menuju lapisan yang mencakup tekanan yang semakin menghancurkan dan suhu yang terus melonjak naik. Di tempat ini, struktur kimia di sekeliling mulai berubah. Inilah salah satu fenomena sains paling spektakuler dan mematikan di tata surya kita, badai hujan berlian. Fenomena gila ini terjadi karena kombinasi tekanan dan suhu ekstrim yang berada di luar batas nalar manusia. Di lapisan mantel terdalam ini, tekanan atmosfer sudah mencapai jutaan kali lipat dari tekanan di permukaan bumi, dengan suhu yang melonjak hingga ribuan derajat Celcius. Kondisi ekstrem ini secara paksa memutus ikatan kimia dari gas metana yang ada di lapisan atas tadi. Atom hidrogen di dalam metana terlepas dan meninggalkan atom karbon yang terisolasi dalam jumlah yang sangat banyak. Di bawah tekanan yang begitu menghancurkan, atom-atom karbon ini saling memeras dan mengkristal, berubah wujud menjadi berlian murni berkadar tinggi. Di sekeliling kalian, di tengah lautan fluida yang hitam gelap, kalian akan menyaksikan jutaan karat berlian berukuran besar, mulai dari seukuran ompreng MBG hingga sebesar bangunan Kopdes merah putih. Berlian-berlian itu berjatuhan dan tenggelam menuju inti planet dengan kecepatan tinggi, yang akan menghantam kalian layaknya peluru-peluru kristal yang mampu menghancurkan dan mengoyak tubuh kalian dalam sekejap. Ini adalah sebuah badai berlian mematikan yang terjadi di dalam lautan padat. Perjalanan terbang ke dalam Uranus ini akhirnya mencapai pemberhentian terakhir sekaligus paling mengerikan, yaitu inti planet Uranus. Setelah menembus badai hujan berlian di lapisan mantel terbawah, kalian akan membentur sebuah struktur masif yang menjadi pusat dari seluruh gravitasi planet ini. Di sini bukan lagi berupa gas atau cairan fluida pekat. Kini kita telah sampai di wilayah yang padat. Inti planet Uranus diperkirakan memiliki ukuran yang hampir setara dengan ukuran planet Bumi. Namun, dengan massa yang jauh lebih padat karena terbuat dari material batuan silikat, besi, dan nikel murni. Di wilayah inti planet, tekanan yang dihasilkan oleh berat seluruh atmosfer dan mantel di atas telah mencapai puncaknya, yaitu sekitar 7 juta kali lipat dari tekanan atmosfer bumi. Tidak ada satupun material atau teknologi di alam semesta yang diciptakan manusia yang mampu menahan beban semasif ini. Di saat yang sama, suhu di inti Uranus melonjak ekstrim hingga mencapai 5.000 derajat Celcius, sebuah temperatur yang hampir menyamai panasnya permukaan matahari. Jangankan tulang atau daging manusia, setiap material padat pada teknologi pesawat luar angkasa tercanggih sekalipun akan langsung dipaksa hancur dan terkompresi hingga seukuran atom. Di tempat yang sangat ekstrim, terisolasi, dan mengerikan inilah perjalanan ke dalam Uranus resmi berakhir. Jangankan sampai ke intinya, baru di luar atmosfernya aja, tubuh kalian udah nggak bakal ada bentuknya lagi. Namun, di balik semua horor kosmik yang ada pada planet Uranus, jangan menjadikannya sebagai alasan untuk kita berhenti mempelajari dan menyukai luar angkasa. Saat ini, ada 2 badan antariksa di dunia yang sedang gencar banget mematangkan rencana mengobservasi planet Uranus, yaitu NASA dari Amerika dan Lembaga Antariksa China atau CSNA. NASA akan meluncurkan misi bernama Uranus Orbiter and Probe pada tahun 2030. Misi ini bertujuan untuk mengirimkan wahana penjelajah atmosfer dan wahana pengorbit untuk mengumpulkan data tentang tekanan, kecepatan angin, dan komposisi kimia, serta mempelajari struktur internal planet, magnetosfer yang kompleks, sistem cincin, dan 28 bulannya Uranus. Di sisi lain, China juga nggak mau kalah. Misi bernama Tianwen 4 direncanakan akan meluncur pada tahun 2030 dengan membawa 2 wahana antariksa sekaligus. Wahana utama akan mempelajari sistem Jupiter, sementara wahana yang satunya akan menuju Uranus secara terpisah untuk melakukan pengamatan jarak dekat pertama China terhadap planet es raksasa tersebut. Kalau udah ada lembaga antariksa selain NASA yang ikutan, jadi udah nggak bisa lagi ya bilang kalau ini kebohongan NASA.
Masa kalian mau bilang juga kalau ini kebohongan China? Nah, kalau gitu cukup sekian skenario terbang masuk ke dalam planet Uranus. Sebuah POV yang bersifat fiksi, tapi tetap berdasarkan hasil pengamatan ilmiah. Kalau ada salah serta kurangnya mohon dimaafkan, jangan lupa subscribe dan share videonya. See you at the next space.